Berjumpa lagi dalam program Bincang Lifestyle kali ini bersama saya Rizky Amrina. Dan pemirsa, tentunya setiap anak muda ini pastinya memiliki kreativitas yang tinggi dan itu juga dituntut, apalagi ingin membuka suatu peluang usaha bisnis karena sekarang sudah banyak sekali peluang-peluang yang memang bisa dilakukan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kreativitas tanpa batas dengan seni rak tafting. Kita sudah hadirkan narasumber kita, ada Mas Ilham Firmansyah, Mentor of Color Studio. Mas Ilham, apa kabarnya? Halo Kak, alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah sehat selalu, dan juga ini ada satu lagi yang sudah agak sibuk ya. Halo Kak. Ada Mas Agung Juanda, ini workshop asisten. Apa kabarnya Mas Agung? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Ini luar biasa nih, kita sudah ramai ya di studio ya. Ini kita akan membahas seni rak tafting. Mungkin masih banyak nih masyarakat yang belum paham nih mengenai seni rak tafting itu seperti apa. Boleh dijelaskan nih Mas Ilham? Oke Kak, jadi seni rak tafting itu sebuah seni ngerajut dengan membuat karpet Kak. Jadi ini turunan dari seni menjahit Kak. Oh baik. Dengan medianya itu pembuatan karpet. Nih di sini untuk tekniknya kita gunain alat yang namanya itu tafting gun Kak. Tafting gun. Ini aku boleh kasih lihat nih Kak. Boleh. Nih, jadi ini alat, ini turunan dari alat jahit Kak, untuk kita ngerajut. Jadi kalau teman-teman nih tahu kayak misalkan punch needle, nih ya kalau teman-teman tahu nih dengan punch needle, nih ini versi yang gunain alatnya Kak. Oh, iya Kak, jadi kan sekarang juga makin canggih dan juga kayak lebih fleksibel juga Kak untuk pengerjaan media-media yang lebih besar. Ternyata ini turunan dari mesin jahit ya. Kirain memang mesinnya memang alatnya beda. Karena kan kalau mesin jahit dengan meja ya biasanya benar, ya. Mejanya yang mesin jahitnya yang mantep ya. Kalau ini yang bergerak ini ya yang bergerak, alatnya. Kak. Ini yang alatnya yang bergerak Kak. Alatnya bergerak. Ini tapi nih ngomong-ngomong, ini juga kan menjalankan ada color studio ya. Ini kan benar, banyak Kak. nih. Salah satunya ini rak tafting. Kalau untuk color studio ini sendiri seperti apa? Kenapa nih memang memilih untuk menjalankan peluang ini? Nih Kak, jadi kalau untuk Color Studio ini adalah Color Studio ini adalah creative event Kak. Jadi kita adain acara nih di setiap hari weekend, di Sabtu dan Minggu. Untuk teman-teman yang mau cari kegiatan di hari libur atau pengen kreatif, itu bisa ikutan acara kita Kak. Oh baik, jadi memang praktek ya. Iya benar Kak. Kalau bosen mau kegiatan apa? Ini banyak ya kegiatannya. Ini juga banyak kegiatan yang nggak hanya tafting. Itu ada melukis, ada merajut, resin, dan masih banyak yang lain sih Kak. Masih banyak. Tapi kalau rak tafting ini memang lebih fokus Mas Ilhamnya ke rak tafting Iya, atau saya gimana? lebih fokus ke rak taftingnya Kak. Oke. Nah kalau rak tafting ini memang seni karpet ya, berarti yang dihasilkan memang produknya karpet atau bener, ada Kak. yang lain juga nih? Ini sebenarnya selain karpet itu bisa dibuat kayak tas, dibuat boneka Kak. Oh bisa juga? Iya bener Kak, bisa Kak. Tapi dasarnya ini pembuatan karpet Kak. Oh dasarnya ini untuk pembuatan karpet ya. Ini beragam jenis juga ya tentunya untuk karpetnya, ukuran-ukurannya. Ini memang yang sudah dihasilkan semua nih yang ditampilkan ya. Boleh diceritain nih satu-satu. Jenis-jenisnya banyak, ukuran biasanya ada ukuran berapa aja? Nih kalau untuk acara sendiri kita gunain yang ini nih Kak. Kita gunain ukuran yang 50 x 50 cm Kak. Diameter 50 x 50 Kak. Dan di sini untuk teman-teman nih yang mau ikutan acara kita, teman-teman nggak usah khawatir nggak bisa atau belum pernah cobain kegiatan ini, karena kita tuh bakal benar-benar ajarin dari awal Kak. Dari cara pegang alat, cara gunain alatnya, cara pemilihan warnanya, dan desainnya itu bakal kita ajarin Kak, dan sampai teman-teman bisa dan sampai selesaiin karyanya Kak. Oh baik. Nah tapi kalau untuk Mas Ilham sendiri nih, belajar yang memang dari belum pernah bisa sampai akhirnya bisa, ini berapa lama nih untuk rak tafting ini? Oh ya oke. Jadi kalau untuk aku sendiri Kak, aku pertama kali cobain rak tafting ini pas liburan di Malaysia Kak. Oh jauh ya belajarnya. Terus? Ya aku dulu liburan dan cobain nih, aku ikutan acara juga di Malaysia, acara tafting Kak. Udah itu kayak beberapa bulan kemudian aku berangkat lagi ke sana untuk benar-benar belajar Kak. Oh baik. Untuk aku sendiri aku ikutin kegiatan ini, untuk kelasnya aku ambil dulu sekitar 5 hari Kak untuk pelajarin ini Kak.
Tapi untuk teman-teman yang mau cobain ya teman-teman nggak usah khawatir karena ini benar-benar mudah dan mudah untuk dipelajarin dan dicoba. Kak. Berarti bisa dibilang Mas Ilham ini untuk belajar tafting ini jauh ya sampai ke Malaysia ya. Tapi kalau teman-teman mau belajar juga boleh ya. Nah tapi sampai memang bisa dari awal kan bisa dilihat nih kalau lagi dari proses pengerjaan kadang lihatnya kayak mudah ya. Tapi kalau dilakukan kayaknya agak susah nih. Kalau misalnya Mas Ilham sendiri dari awalnya memang belum pernah bisa sampai bisa itu berapa lama waktunya kemarin? Sampai ahli nih, sampai bisa menghasilkan banyak nih. Nih sebenarnya ini nggak terlalu susah sih Kak. Oh nggak terlalu susah Iya nggak ya, terlalu susah Kak. Kayak teman-teman nih yang pernah ikutan acara kita itu langsung bisa selesaiin sendiri Kak. Iya Kak. Baik, berarti bisa dibilang satu kali. Iya satu kali pertemuan teman-teman udah bisa sih kerjain ini Kak. Oke, tapi gimana nih kalau untuk peluang bisnisnya ini kan selain memang mengajarkan nih untuk teman-teman, kalau untuk peluang bisnisnya yang produk yang dihasilkan dijual atau bagaimana nih? Nih kalau untuk saat ini kita ada berfokus untuk kelas Kak, di kelas-kelas kreatif untuk teman-teman yang mau ikutan nih atau kayak kalau bahasanya sekarang tuh workshop ya Kak. Oke. Nih tapi selain itu teman-teman nih yang udah pernah ikutan acara kita dan mau untuk lanjutin ini bisa dijual juga Kak, untuk open order juga Kak. Kayak kita nih, kita juga ada buka open order juga untuk teman-teman untuk custom. Kalau teman-teman mau dibuatin nih, kalau kayak ini nih, teman-teman mau dibuatin gambar hewan peliharaannya, itu bisa Kak di custom. Oh bisa ya, oke. Kalau harganya gimana nih kalau Nih kalau untuk penjualannya? harga sendiri Kak, kayak ini nih, ini ukuran 50 kali 50 cm, itu kita biasa jual di 300 Kak. 300, ini Iya, yang Kak. termurah ya? Atau ada Iya. yang masih kecil lagi? Ada lagi yang ukuran kecil lagi Kak, ada ukuran 30 kali 30 itu kita ada jual di harga 200 Kak. Oh, kalau yang terbesar ukurannya harga mahalnya berapa nih? Kita ada yang di ukuran 1 meter Kak, 1 meter kali 1 meter itu biasa, itu harganya di 1 juta Kak. Oh, 1 meter ya? Iya, 1 Kalau meter, yang Kak. lebih besar lagi pernah dapat custom atau memang belum buat nih? Kayaknya kalau untuk yang paling besar kita bisa di 1 meter Kak. Oh, di 1 meter. Oke. Berarti kalau memang peminatnya nih, peminat dari hasil produknya masih banyak juga di Palembang atau masih kurang? Lumayan Kak. Jadi kita setiap buka kelas itu selalu penuh Kak. Oh, oke. Enggak, untuk jualan produknya seperti apa? Kalau untuk jualan produk kita juga biasa lebih ke jual online ya Kak. Oh, Kita kayak jual di marketplace. Ya itu dalam sebulan itu lumayan untuk omsetnya Kak. Oh, lumayan ya. Kira-kira berapa nih untuk memang 1 bulan? Berarti yang belinya ini rata-rata memang orang dari Sumsel atau bahkan banyak nih dari luar kota lainnya? Banyak dari luar kota Kak. Oh, dari luar kota. Di Palembang masih kurang ya? Iya di Palembang ada juga beberapa tapi lebih didominan oleh customer dari luar kota Kak. Oh, baik. Ternyata ini permintaannya juga lumayan berarti ya Iya, untuk Kak. penjualan e-commerce ataupun juga online ya. Benar, Kak. Jadi ini peluang bisnisnya luar biasa. Apalagi ini belajarnya nggak butuh waktu yang terlalu lama ya. Iya benar Kak. Bisa kalau memang difokuskan untuk ikut kelasnya boleh setiap minggu ya. Iya di setiap minggu Kak. Nah, ini alatnya nih banyak banget nih sudah kita lihat nih dan juga Mas Agung nih. Mungkin kita ngobrol dulu sama Mas Agung ya sambil ini Mas Agung mau buat apa nih kira-kira nih? Kucing. Oh, baik, Gambar kucing. Itu kucing apa tuh warna hitam sama putih? Baik, Mas Agung gimana nih? Awal mulanya memang suka tafting dan apa ya? Ini memang dari awalnya memang lagi mencari mau belajar tafting atau nggak sengaja nih jadinya suka sama tafting nih? Jadi aku awalnya tuh tertarik sih Kak. Suka aja kayak penasaran kan tafting tuh apa sih, pengen tahu gimana cara buatnya. Terus kebetulan ketemu sama Kak Ilham. Dan emang kebetulan aku tuh suka kerajinan-kerajinan gitu. Jadi nggak cuma tafting aja. Terus belajarlah sama Kak Ilham tafting ini. Baik. Ini udah berapa lama nih kalau untuk belajar tafting ini kalau Mas Agung sendiri? Kalau aku udah hampir 2-3 bulanan Kak. Oh, baru ya? Baru. Oh, baru. Karena memang bener kata Kak Ilham tadi kan, untuk belajar ini nih susah-susah gampang. Tapi nggak perlu waktu yang lama sih. Susah gampang ya, Iya, tapi nggak sampai harus berbulan-bulan belajar. Bener. Kalau mau menekuninya juga ya nggak apa-apa. Sampai berbulan-bulan. Tapi kalau Mas Agung ini produk yang dihasilkan dijual juga nggak tahu seperti apa nih? Kalau aku pribadi sih untuk itu aja sih Kak, pajangan di rumah. Oh, pajangan. Tapi kalau misalnya mau dijual juga bisa, karena memang ada nilai ekonominya juga kan. Lagi nilai ekonominya juga ya. Nanti kita lebih lihat lagi ya, lebih fokus juga nih mengenai gimana proses pembuatannya. Tapi kita mau lihat alat-alat dan bahannya dulu nih. Ini lumayan banyak ternyata.
kaget juga baru kali ini ya lihat benang yang lumayan segede Iya. ini, karena biasanya kita lihatnya roll. Boleh nih kalau alat dan bahannya apa-apa aja nih kalau untuk tufting ini, Mas? Nih Kak, kalau untuk tufting sendiri Kak, yang bahan utamanya itu adalah benang Kak. Ini jenisnya benang wool Kak, yang kita gunain. Oh, benang wool. Oh, Iya, tapi Kak. dia banyak ya lapisannya ya, Iya bukan Kak, dia cuma banyak satu ya. layernya Kak. Oh, banyak layernya. Kirain cuman kayak satu layer. Ini ada berapa layer? Banyak ya, beda-beda ya Iya, layernya. kalau ini kita gunain yang 6 layer Kak. Oh, 6 layer. Iya Kak. Oh, untuk di rata-rata benangnya, ada Kak. 6 layer atau Iya, berbeda-beda? atau ini biasanya kalau untuk tufting itu 6 dan 8 Kak. Oh, 6 dan 8. Oh, baik, berarti belajar ukurannya gini ya. Ternyata Iya. layernya banyak Iya, ya. bener, Kak. Terus apa lagi nih biasanya selain benang ini? Nih selain benang ini untuk aku mungkin aku ambilin dulu kayak untuk Boleh, bingkai ya Kak. oke. Yang di depan sini aja dulu nih, Oh, apa aja nih? Oke. Nih ini juga untuk dasarnya Kak, kita gunain kain belacu Kak. Oh, ada kainnya. Oh, yang Iya, putih-putih itu ini ya? yang putih Ya, itu, Kak. kita tunjuk aja, oke. Ya, Itu kain kalau batu nama itu. alatnya apa sih? Nama tempat untuk ke tuftingnya itu apa? Oh ya oke. Sebenarnya ini frame yang kita buat sendiri Kak Oh, buat dari kain. sendiri. Iya Kak, itu frame yang kita custom sendiri Kak untuk tempelin kain belacunya Kak. Oh, kain bajunya yang Iya. untuk dasarnya Iya ya? bener Kak. Jadi di kain belacu ini kita bakal tembakin alat tuftingnya nih, biar benang-benangnya tuh nempel Kak. Baik. Berarti kain itu di bagian belakangnya memang sudah tertempel atau beda lagi tuh? Jadi nanti gunain alat tufting ini Kak, kita bakal masukin benangnya dan kita bakal tembakin Kak. Jadi kayak sama kayak ngejahit ya Kak. Sama-sama kayak Nempelin dijahit. benangnya, Kak. Oh, nempelin benangnya. Itu berarti alatnya memang custom ya buat sendiri Iya ya? benar Kak. Oh, baik. Ternyata memang kirain ada yang dijual-jual ya. Berarti itu memang yang pola dasarnya sekali harus untuk tufting ya. Iya, Terus Kak. tadi ada mesinnya juga ya, mesin Iya benar tuftingnya Kak. juga. Jadi nama tufting sendiri itu sebenarnya diambil dari nama alatnya Kak. Oh, Jadi nama alatnya itu tufting gun Kak. tufting gun ya, tufting gun. Jadi alatnya tufting gun di Tufting nomor gun, 1 iya. ya. Itu kalau tufting gun memang banyak di pasaran atau gimana nih? Harus custom juga? Kalau untuk ini kita order di luar sih Kak. Ya Oh, kita di ambil luar. dari Malaysia juga Kak. Oh, nggak ada Untuk di Indonesia tuh di gimana? alat-alatnya Kak. Mungkin ada di Indonesia tapi untuk kita belum nemu suppliernya aja sih Kak. Oh, baik. Ternyata jauh juga ya alatnya. Iya, ya. Kak. Selain belajar berguru juga alatnya jauh. Terus apa lagi nih yang di depan-depan ini nih? Nih lalu nanti kalau teman-teman udah selesai nge-tufting, itu ada proses yang kedua tuh namanya kita bakal ngecukur Kak. Oh, dicukur Iya. juga ini ya ternyata Iya ya? Kak, jadi kita bakal gunain mesin cukur Kak. Atau kita namanya itu bisa kita sebut kita carving Kak. Oke. Jadi nanti biar hasilnya halus, bagus, rata, ini bakal kita cukur Kak. Oh, dicukur ya ternyata ya. Kirain kalau sudah dari tufting seperti itu memang sudah bisa langsung, Iya, tapi perlu Kak. dirapikan lagi. Oke, terus apa lagi nih alatnya? Ini ada lem. Iya kita ada lem tembak juga Kak untuk ngerapiin pinggir-pinggirnya Kak. Dan juga nanti kita bakal ada proses pengeleman juga Kak, agar benang-benang yang udah kita tufting itu nggak lepas, nggak copot Kak. Oh, ada proses pengeleman. Iya ada proses pengeleman juga Oh, Kak. ini gunakan lemnya lem khusus atau seperti apa nih? Jadi ini lem kain Kak, lem khusus kain Kak. Oh, lem khusus kain ada. Oke. Kalau ini lemnya biasanya digunakan di bagian mananya? Di Iya, depan? dia nanti gunain di bagian belakangnya Kak. Oh, jadi nempel ya. Kalau di depannya suara Iya, kalau di bagian depannya ketutup loh gambarnya ketutup ini. benar ya. Oke, berarti produk alat dan bahannya ternyata lumayan juga ya, banyak yang Iya, Kak. dibutuhkan ya. Tapi kalau untuk alat apa sih namanya tadi papannya ya? Iya. Itu custom. Biasanya harganya berapa tuh? Kalau dicari ini agak susah juga atau gimana nih? Kalau misalkan teman-teman lihat di marketplace juga kayaknya udah banyak yang jual Kak Udah banyak untuk ya? bingkainya itu Kak. Mungkin di harganya sekitar di 400 ribuan Kak. Nah, kalau yang itu tuftingnya tembakannya itu berapa tuh? Nih kalau untuk tembakan sendiri alat tuftingnya itu mungkin kalau dirupiahin di sekitar 1,5 Kak. Oh, di 1,5 ya. Ternyata kirain harganya Iya. semahal mesin jahitnya. Enggak Kak. Enggak ya, ternyata memang tufting gun ini berawal dari sesuai dengan nama alatnya Iya, ya, Kak. tufting ya. Oke, luar biasa ya ternyata ini kita kadang melihatnya, kita cuman kadang melihatnya aja, kita nggak tahu nih proses pembuatannya. Nanti kita belajar nih pastinya sama Mas Agung juga, ini udah sibuk ya mau buat ya. Ini kira-kira langsung jadi nggak Mas? Ini berapa lama nih? Ini sudah setengah jalan atau gimana nih? Ini udah setengah jalan sih Kak, udah hampir mungkin sekitar 50-60%an. Oke, Jadi nanti 50-60%. udah selesai ditembakin, tinggal kita lem aja. Oh, tinggal dilem Iya, nanti ya. Oke. Luar biasa ya. Nanti Kiki pengen coba juga boleh ya gimana Boleh. nih caranya ya Boleh. untuk membuat
tufting ini ya, untuk karpetnya siapa tahu bisa menghasilkan karya sendiri ya. Iya, Kak. Dan pemirsa tentunya kami akan kembali setelah jeda berikut untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0823 1198 1790. Tetaplah bersama kami. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo, pernah kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan mama rabeta. Dia cuma pegang peta. Ayo mama, jangan mama rabeta. Lah orang muda punya biasa. Sisi penarikan terima joget semai kota minum manis bangkan jelajah, bangkan jelajah. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Benangnya disangkutin di sini terus nanti ditarik aja. Oke. Oh, udah mulai lagi ya? Keasikan nih pemirsa. Oke, ini sekarang Kiki mau belajar nih cara pembuatannya. Ini lumayan, ternyata alatnya lumayan berat juga ya. Sebelum lakuin proses tufting ini kita harus tahu dulu nih untuk memasang benangnya ya. Ini ada alat bantunya ya. Menggunakan kawat sudah dimasukin ke sini. Terus apa lagi nih Mas? Ya, Untuk lalu gini benangnya. Kak, ini kita gunain benang wol kan untuk tuftingnya ini. Ini alat kawat ini sebagai alat bantu untuk kita tarik benang wolnya Kak. Jadi ini benang wolnya kita sangkutin di bagian kawatnya, lalu kita boleh tarik nih. Oh, ditarik. Oke, ditarik. Oh iya, soalnya benangnya Oke, banyak ya. iya benar Kak. Jadi butuh Jadi alat kita bantu. butuh alat bantuan kawat ini Kak untuk Oke. mempermudah Kak. Terus apa lagi nih? Nih, lalu cara gunain ya.
Ini untuk teman-teman yang kayak nulis atau kegiatan penggunaan tangan kanan, ini tangan kanan boleh pegang yang warna biru dan ya tangan kiri pegang yang pedal yang berwarna hitam, Kak. Ini teman-teman kalau teman-teman buat cobain tafting, ini harus tangan 2, Kak. Oh, harus tangan 2. Iya, Soalnya biar berat nggak juga. pegel, Kak. Karena Iya. juga alatnya juga ini 1 Lumayan. kilo lebih, Kak. Iya, lumayan berat loh ternyata Iya, lumayan alatnya berat, ya. Kak. Jadi Oke. teman-teman biar nggak pegel bisa gunain tangan 2, Kak. 2 tangan nih, Kak. Terus gimana lagi nih Nih, lanjutnya? ini ada on off-nya, Kak. Sebelum digunain boleh dihidupin dulu ke alatnya, Kak. Dihidupin dulu. Diatasin. Heeh. Nih, lalu di sini ada tombol yang berwarna hitam. Ini kalau Kakak tekan alatnya bakal hidup. Oh, oke. Iya, Kak. Ini ditekan nggak apa-apa nih? Ya nggak apa-apa, Kak. Coba, Kak. Nah, iya, Kak. Oh, dia langsung kepotong. Oh, dimatiin dulu. Coba. Oke. Buat narik benangnya. Iya, hati-hati ya berarti ya. Jadi Iya, kalau iya, untuk bener. Jadi harus make sure alatnya Tombol dalam on keadaan off-nya ya. mati kalau misalnya mau tarik benangnya. lumayan ya kena soalnya tajam. jarumnya. Jarumnya lumayan gede. kecil juga kalau Oh, di ada yang bawah. jarum kecilnya juga. Oke, terus Kita langsung cobain. boleh Nih, gimana nih cobain? kalau kamu mau cobain, Kak, coba kita cobain di area luar dulu ya, Kak. Oh, Lord ya. Jadi Nih. tidak merusak. Iya. Nih, teman-teman di sini kalau teman-teman cobain tafting, itu gambarnya bebas, Kak. Oh, oke. Iya, jadi gambarnya kayak teman-teman bebas. kalau teman-teman mau buat kayak gambar bunga, gambar hewan, ataupun Bisa, ya? logo-logo bisnis teman-teman, Oh, itu boleh. bisa, Kak. Oke, kita Jadi- coba dulu ya. Iya, benar, kita Berarti coba dulu, memang Kak. awal mulanya ini digambar Ya, kita dulu, gambar dulu, kita didesain pola dulu. pola dulu, terus memang sesuai dengan keinginannya, baru langsung dilakukan proses gun Iya, ini ya. benar, Kak. Oke, kita mulai dari luarnya dulu kali di Nih, sini Kak. ya. Boleh ditaruh di sini. Iya. Di sini Ini, Kak, boleh, Kak, ditekan benar-benar tekan ke dalam, Kak. Oh, benar-benar Iya. ditekan ke dalam. Jadi itu Ya, oke. biar dia Bentar, nggak lupa belum longgar. dihidupin. Nih. Nanti ketika Kakak hidupin, dia bakal naik sendiri ke atas, Kak. Oh, jadi Kak- kita ikutin aja Iya, ya? Kak, ikutin Posisinya aja, harus Kak. dari bawah ke atas. Iya, Kak. dari bawah Dari ke bawah atas, ke Kak. atas, oke. Ya, coba. Kita mulai ya pemirsa, kok agak Boleh? deg-degan ya. Aku tahan ini biar nggak jatuh ya. Oke, 1, 2, 3. Oh, Oke. Wah, kakaknya langsung jago nih. Tuh. Jadi gimana? Oke. Gampang-gampang susah. Gampang susah. Oh ya ya, Iya kan? kerapiannya agak-agak gimana? Ini kalau mau bisa rapi seperti ini apa nih biasanya yang harus diperhatikan? Memang agak ditekan atau Iya gimana? benar. Jadi kalau untuk kerapiannya sendiri itu kita harus pastiin banget alatnya itu harus neken di sini, Kak. Oh, harus Jadi ditekan dia di bakalan sini. lebih rapi juga. Lebih rapi lagi ya. Oke, boleh coba lagi nggak nih? Boleh? Berarti Boleh mau coba masukin sendiri benangnya? benangnya. Ini ternyata berat juga pemirsa Benar. alatnya. Iya. Ya, jadi harus apa ya? Harus Tumpuannya latihan tuh harus juga, itu, iya, tumpuannya tumpuannya ya. harus di tangan yang paling Oke. sering dulu Oke, pakai. kita coba udah dimatiin nih. Kita Udah. coba masukin benangnya dulu. Oh, ini alatnya buat sendiri nih benangnya. Iya, Alat kawatnya bantu itu, benang iya. kawatnya. Kita modifikasi. Boleh aku bantu? Oh, dimodifikasi. Kadang kan ada alat jarum aja tuh untuk masukin benangnya juga ada alat Iya, tersendiri ya. Soalnya ini benangnya lumayan ya pemirsa, ada 6 layer ya. Kalau mau dimasukin satu-satu lumayan juga ya. Lumayan repot ya, Kak. Lumayan repot. Oke, mana Nih, tadi sebenarnya benangnya? Kak, Kakak nggak usah khawatir nih misalkan kayak ini nggak rapi, Kak. Karena nanti hasilnya tuh di belakang, Kak. Oh, baik. Iya, benar. Hasilnya ternyata yang di Hasilnya belakang. di belakang, Kak. Jadi, Jadi Kak, yang bagian ini bakalan dikasih lem. lem dan Yang di ditutup. bagian depan ini nanti yang bakalan dicukur untuk dirapihin, Kak. Oh, oke. Jadi kalau yang ini nggak perlu takut dia bakalan nggak rapi atau kemana-mana. Oh, berarti ini pemirsa mungkin kalau lihatnya sekarang ini sudah 60% ya, tapi kalau melihat sekarang kayaknya bentuknya belum terlalu kelihatan. Kelihatan, Ternyata bener. ini di bagian belakangnya. Nanti depannya memang jadinya yang di depan. Nanti Iya. kita lihat intip sebentar ya. Kita lanjut lagi belajar nih ya. Mungkin di luar lagi aja dulu ya. Jadi kalau nih Kak, PR-nya juga mau kelihatan lurus ya, berarti ya harus diperhatikan ya. Oke, luar biasa. Kalau ini jadi sebenarnya polanya itu ngebuatnya garis-garis lurus seperti ini atau memang bisa melengkung-lengkung? Bisa melengkung, Kak. Nanti tapi posisi yang tangan kanan ini yang bakalan ngegerakin dia belok tuh. Oh iya, ini bisa Iya, kayak gini ya. Tapi ini yang posisi yang di tangan kiri itu harus tetap tetap stay. Oh, oke. Kita coba lagi ya pemirsa ya. Alatnya lumayan. Mungkin mau posisi Kita coba lurus dulu Iya, ya. lurus Lurus dulu. saja belum lurus-lurus amat ini ya. Oke, kita Ditekan coba banget, Kak. dulu. ya. Oke, ya. Oke, Kak. Oke. Nih. Oh, Wah, itu kakaknya udah bagus ya. Sudah Udah mulai rapi. rapi ya. Oke. Jadi pemirsa memang
alat ini memang ngebantu ya, tapi Bener. untuk menguasai alat ini juga butuh waktu yang juga ya, karena kan susah-susah gampang. Dan ini PR-nya mungkin untuk wanita ya, agak berat ya pemirsa ya, jadi agak PR juga. Boleh nggak kita intip nih di bagian depannya nih, Boleh. ini kan masih 60% ya? Iya. Ini Kita harus intip dibalik. sedikit. Oh harus dibalik ya? Iya harus dilepas ini. Oh ya udah nanti aja deh Nanti aja kalau gitu ya. Oke, kita balik lagi nih. Boleh Mas Agung dilanjutkan kembali Oke, Kak. ya. Ini juga bisa kita liatin juga ya pemirsa ya alatnya ya. Jadi memang bagian depannya ini untuk yang di tafting ya Mas Ilham ya. Iya, Jadi yang di benar, Kak. Nanti belakangnya hasil yang belakangnya, jadi. Kak, untuk yang sudah jadi, Oh Kak. oke, boleh kita tunjukin kali ya. Nih, Iya. ini yang di depannya di sini. Ini Iya, apa Kak. sih gunanya ini? Nih, jadi ini ada paku Kak untuk Oh, ada paku iya ternyata. untuk menyangga kainnya Kak. Jadi kita lapisin spons busa ini Kak biar nggak berbahaya. Biar Kak. nggak berbahaya. Biar nggak Biar lebih kena safety. tangan lebih aman ya Kak. Oh ternyata ini dalamnya ada paku pemirsa Iya. karena untuk mengaitkan Iya untuk kainnya kain ya. kainnya Kak. Oke, tuh. Jadi kita tembak kayak gini nih kan. Set. Nih, ini karena nggak kecolok jadi nggak Iya. hidup ya Kak. Ini dia bakal naik ke atas Kak. Oh, Dan oke. hasilnya tuh yang di belakang Kak. Ini yang garis-garisnya emang dibuat sendiri atau memang sudah dari bahan Itu udah kainnya? dari bahan Kak. Udah Oh, dari udah bahan dari kainnya kainnya. garis-garisnya. Oh, oke. Nah, kalau kainnya ini nyarinya di mana, susah atau gimana? Kalau kainnya banyak sih jual Kak. Kayak di pasar atau teman-teman kalau di marketplace juga banyak Kak. Oh, di Ini marketplace kita gunain kain belacu. Oh, kain belacu. Oke, banyak ya ternyata peralatannya ya. Boleh deh kita ngobrol-ngobrol Oke, lagi. Kak. Mas Boleh Ilham kita ditaruh di balik situ lagi. lagi aja. Iya, Mas Agung silakan lanjutkan kembali Siap. ya. Oke. Nah, ini banyak pemirsa ternyata alat-alat yang memang digunakan. Ih, baru bentar lumayan pegel ya. Iya. Ternyata alatnya memang lumayan berat. Jadi kalau untuk perempuan bisa dibilang latihannya cukup berat juga ya. Iya, Kak. Nah, kalau misalnya untuk membuat nih salah satu karpet nih dengan ukuran 50-50 Iya, ya Kak. 50-50, Kak. Ini untuk bisa jadi itu dalam satu hari atau berapa jam bisa? nih? Itu hitungan jam sih Kak. Kalau kayak biasanya nih untuk acara-acara yang biasa kita buka di hari Minggu Kak. Itu kita gunain media yang ukurannya 50 kali 50. Itu dalam durasi 3 jam teman-teman udah bisa selesainya. Oh, udah bisa ya. Iya Kak. Berarti nggak butuh waktu seharian Iya juga nggak ya. butuh waktu seharian Itu juga, benar-benar Kak. yang memang sampai udah dicukur, udah dilem juga. Iya udah dicukur, udah dilem dan sampai jadi Kak. Oh, oke. Nah, tapi kan ini yang pola dasarnya menjadi PR juga ya yang harus benar-benar diperhatikan. Kalau untuk pola dasarnya gimana nih? Harus memang pintar ngegambar atau bisa dicetak juga nih? Oh itu Kak. Itu nanti biasanya kalau untuk pola gambar kita bakal gunain proyektor Kak. Oh, proyektor. Jadi kayak biasanya teman-teman yang ikutan acara kita, mereka udah kirim gambar yang mau dibuat Kak. Nanti kita gambarin gunain proyektor Kak. Oh, jadi Iya, ngejiplak lah jadi ya, kayak ngejiplak menjiplak bener, dengan Kak. proyektor. Oh, ternyata seperti itu. Jadi memang gambarnya cakep ya. Iya benar, jadi Dan kita bisa simetris. benar buat yang simetris Kak dengan gambar yang mau kita buat Kak. Oke, ternyata menggunakan teknologi yang canggih Iya, ya. Kak. Nah, kalau misalnya ini nih, apa? Pola-polanya banyak nih kalau Mas Agung lagi buat gambar kucing ya. Kucing, iya. Yang agak PR, yang agak susah nih biasanya buat apa? Nih kalau untuk gambar yang sedikit sulit dibuat itu biasanya bentuk tulisan Kak. Oh, tulisan. Iya Kak, kayak Tulisan yang misalkan nama-nama Kak itu lumayan sulit. Kenapa? Karena itu nih kayak gambar ini kan hasilnya di belakang Kak. Jadi kita harus buat mirror Kak. Harus kita kebalikin Kak. Jadi kayak agak cermin. bingung ya lihatnya. Iya benar ya. Kak. Oh, karena dia dari bagian belakang kita buatnya. Iya benar Kak. Oke. Jadi untuk teman-teman nih yang kalau mau cobain, kalau teman-teman mau buat yang mudah tuh kayak buat gambar yang simple Kak. Kayak gambar-gambar bunga atau awan. Oh, yang simple dulu Iya, ya. Jangan mau Kak. langsung tulisan ya. Iya Kak. Oh, karena PR-nya mirror ya, karena dari belakang Iya, benar, jadi ya. PR-nya. Tapi nih kalau lagi proses buat kayak gini, harus juga nggak sih ngelihat dari depan, belakang, atau fokus ke belakangnya aja nih? Ya teman-teman juga harus cek bolak-balik juga Oh, Kak. cek juga ya? Iya Kak, kira-kira gimana nih hasil belakangnya Kak. Tapi kayak contoh yang lagi dikerjain oleh teman aku Kak, itu kan udah kelihatan kayak berantakan Kak. Betul. Teman-teman gak usah khawatir, karena kan hasil itu yang di belakang Kak. Oh, oke. Iya, jadi nggak apa-apa tuh misalnya kayak miring-miring atau ada yang nimpa itu nggak apa-apa, karena nanti hasil yang belakang yang untuk hasil jadinya Kak.
Oke, yang di belakang ya, yang fokusnya ya ternyata ya. Karena kalau kita melihat nih, mungkin pemirsa juga melihat dari televisi ini agak belum terlalu kelihatan ya, gambarnya agak apa ya, bisa dibilang masih agak abstrak ya, abstrak Kak. ya, agak berantakan ya. Tapi ternyata itu di bagian belakangnya, nanti lebih fokusnya di bagian depan. Oke, nanti kita lanjut lagi nih melihat proses pembuatannya. Karena kan ini panjang ya, selain memang membuat desainnya dulu ya, polanya dulu, baru di tufting ya tentunya ya. Iya. Nah, nanti penasaran juga nih melihat kalau setelah jadi, setelah selesai tuftingnya dicukurnya seperti apa? Atau memang lurus aja cukurnya atau bagaimana? Nanti boleh agak kita praktekin sedikit ya Mas Ilham ya. Ya boleh, Kak. Oke, nah kalau misalnya mau memulai nih, mau memulai usaha tufting, ini yang harus diperhatikan apa aja, tapi nanti kita bahasnya. Dan untuk pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Bincang Lifestyle, dan juga bisa bergabung melalui line telepon di 0711311454, tetaplah bersama kami. Kewayangan marah beruhing poro. Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan balon kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan. Agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Oke pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Bincang Lifestyle. Nah Mas Agung masih mengerjakan nih proses pengerjaannya, nanti setelah memang selesai baru kita ikuti proses yang selanjutnya ya. Karena prosesnya masih ada beberapa lagi selain ditembak yang foto di tufting ya Mas ya. Nah kalau misalnya nih, pastinya namanya kalau kita mau membuat seni karya itu ada kendalanya nih. Biasanya kendalanya apa aja kalau untuk membuat karpet ini? Nih, ini untuk tantangan sendiri, pertama teman-teman harus sabar sih Kak dalam pengerjaannya Kak. Nih, dan untuk teman-teman nih biasanya kalau peserta yang baru pertama kali cobain, itu biasanya kayak tantangannya tuh di benangnya Kak. Kenapa tuh Ya, biasanya? jadi kayak benangnya tuh sering keluar dari alatnya Kak. Dan itu kalau benangnya keluar dari alatnya itu harus kita masukin lagi Kak. Itu jadi PR-nya harus masukin benangnya berkali-kali ya, karena dia suka kusut juga nggak sih ini atau gimana nih? Kalau suka kusut sih nggak juga Kak. Enggak juga ya. Oke, kendala lainnya apa lagi nih biasanya kalau dalam pembuatan tufting ini? So far kalau untuk proses lain itu mudah sih Kak.
ya cuman butuh kesabaran aja Kak. Butuh kesabaran, kalau memang mau benar-benar bisa ya harus sabar ya. Iya, bener, Karena Kak. kita nggak tahu nih gimana prosesnya ya. Ini nanti kan prosesnya lumayan panjang juga ya. Nanti setelah ini kalau memang sudah selesai kita lanjut lagi untuk prosesnya seperti apa ya. Iya. Nah tapi kalau misalnya nih untuk studionya sendiri seperti apa nih minatnya, kalangannya di kalangan apa aja? Ini biasanya tuh untuk target kita Kak ya, kan kita bergeraknya di bidang acara Kak. Untuk target seni biasanya untuk teman-teman yang ikutan itu dari umur 12 tahun ke atas ya Kak. 12 tahun ke atas. Iya, Kak. Itu kalangan remaja ya Iya berarti ya? benar, kalangan remaja Kak. Kalau- Tapi kayak ibu-ibu kayak umur 40 tahun itu juga banyak juga Kak ikutan banyak acara kita juga. Kak. Jadi Oke. untuk cobain kegiatan kayak gini itu nggak ada batasan umur Kak. Nggak ada batasan umur ya? Iya, yang penting kayak teman-teman tuh hobi nih dan mau nih untuk cobain kegiatannya Kak. Oke, kirain ternyata lebih ke anak-anak muda aja ya yang mau sekalian buat konten ya. Iya. Ternyata ini juga ada ibu-ibu juga ya Iya, yang ikutan. bener, ya. Nah biasanya yang ikutan ini ibu-ibunya langsung dijadikan bisnisnya atau bagaimana nih kalau melihatnya saat ini? Kalau untuk sejauh ini Kak, kita biasanya kayak untuk acara ini kita biasa kayak isi ke acara arisan atau kayak acara gathering atau kayak opening sebuah brand gitu Kak. Oke. Tapi kalau melihat biasanya kan kita tahu nih ada beberapa mungkin apalagi ibu-ibu yang biasanya lebih fokus untuk menjalankan bisnisnya. Dari yang memang sudah diikuti kelas-kelas ini, ada nggak sih yang memang siswanya, pesertanya Iya. yang langsung menjalankan bisnis sesuai yang dipelajarin ya? Oke Kak. Itu ada beberapa juga Kak dari peserta kita yang udah ikutan acara kita, udah belajar bersama kita. Dia kayak buat kerajinan, jadi kayak tafting ini dibuat tas, dibuat gantungan kunci Kak. Oke, ada juga ya. Bener ya. Jadi kayak dari kegiatan itu bisa diekspor dengan banyak hal Kak. Oke. Jadi kayak nggak mesti jadi karpet atau jadi alas, itu nggak bisa dijadiin kayak pajangan juga, tas, gantungan kunci, dan juga ini bisa dibuat jadi media boneka juga Kak. Oke, ternyata ya belajarnya bukan cuman hanya ingin mengisi waktu luang aja Iya ya. Kak, untuk teman-teman yang mau tekunin itu bisa jadi peluang bisnis juga Ditekunin. Kak. Oke, kalau ditekunin juga jadi peluang bisnis dan juga ini bisa dibilang memang diajarkan. Terus juga kalau mau konsultasi mengenai alatnya Iya juga itu boleh bisa, ya. itu boleh Kak. Jadi kayak kita nih, kayak aku belajar langsung ke Malaysia Kak. Dan untuk teman-teman ya kan ini kita udah buka kelasnya nih di Palembang. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar, teman-teman nggak usah jauh-jauh lagi nih Kak. Betul. Kayak harus keluar kota atau keluar negeri. Itu bisa gabung ke acara kita Kak. Oke. Kalau biasanya berapa sih untuk ikut-ikut kelasnya harganya? Nih kalau untuk harga acara sendiri kita biasanya di harga 350 Kak. Tapi teman-teman bisa dapat potongan Kak. Apa tuh? Iya, teman-teman bisa pantauin di Instagram kita Kak untuk potongan-potongan yang biasa kita berikan untuk promo-promonya Kak. Oke, Instagramnya apa? Boleh nih diinfoin? Nih Kak, untuk teman-teman yang mau bergabung, teman-teman boleh nih di follow di Instagram kita di Color Studio. Kak. Oke, banyak ya kelasnya. Salah satunya ini kelas tafting. Oke, gimana Mas Agung? Sudah? Udah nih, Kak. Oke, udah selesai. Kita Kita lanjut bisa lagi ya balik. untuk menyelesaikan tafting Iya, ini ya. iya. Boleh nih kita ke sebelah sini. Selanjutnya apa lagi nih yang dilakukan nih? Ini sudah selesai ya pemirsa ya, memang sudah dibuat semua polanya dan lanjut di apa ini Mas? Nih kalau udah selesai nih kita bakal bongkar dulu Kak untuk ganjalannya ya Kak. Oh, ini pakai alat yang ini Iya, juga ya, jadi ada biar alat mantap penyangganya, ya. Kak, biar mantap Kalau ya. mejanya gimana? Mejanya menyesuaikan aja ya? Ya, mejanya Mejanya menyesuaikan aja menyesuaikan. Kak. Oke, selagi Tapi dia bisa harus- di apa? Harus apa? Harus pakai meja kayu. Jadi oh, dia meja lebih kayu. safety. Lebih safety juga ya, nggak merusak juga. Ah, benar. Oh, dia di bagian belakangnya ternyata gondrong Iya, ya. Kak. Nih, kita boleh lihat di aku bantu. pemirsa nih. Ini kayak gini Kak, ini kan Boleh. Ini kayaknya bagian yang bentuknya tadi. kayak berantakan gitu ya Kak. Iya. Tapi jangan khawatir Kak, nanti hasilnya tuh yang di depan Kak. Nah, Nih yang di ini sini mulai Kak. kelihatan. Iya. Pemirsa Ini hasilnya. Ini hasilnya Kak. Ternyata dia agak gondrong ya, makanya harus dicukur Iya ya. benar Kak. Jadi kayak walaupun ini teman-teman jangan khawatir nanti kita bakal ada proses cukurnya juga Kak. Oke. Atau kita biasa sebutnya dengan carving Kak. Oke, nah sekarang apa nih? Ini sudah selesai semua Ya, ya? ini udah selesai semua. Oke, Jadi lanjut ini tinggal diapain dibuka. lagi nih? Ini kita buka dulu Oh, dibuka dulu. atau kita gunting dulu aja Kak. Aku. Oh ya, boleh. Iya. Boleh Ini kita digunting letakin. dulu ya. Oh, ini ada alatnya, alat khususnya juga ya? Mungkin aku boleh ke situ ngambil guntingnya Boleh, ya. boleh. Sambil Ini disiapin Kak, juga. ini kita bakal gunting dulu sesuai pola nih Kak.
Oke, boleh agak naik guntingnya biar pemirsa Iya, bisa biar lihat. teman-teman bisa lihat juga ya. Oke. Kalau untuk guntingnya sendiri ini harus ada space ya, Kak. Oh, jangan Mungkin kurang ngikutin lebih ini ya? 2 cm ya. Oh, 2 cm. Jangan sampai yang deket banget karena nanti biar bisa nutup gitu. Oke. Jadi ini kainnya juga digunting ya, pemirsa ya. Atau bisa Iya, dicabut-cabutin ini juga untuk ya? ya sisi benang ini bisa dicabutin Kak biar rapi-rapi juga Kak. Oh, oke. Digunting dulu sekitar 2 cm ya dari Harus ada harus celah. ada celah dan jaraknya ya. Ini setelah ini biasanya dijahit lagi nggak atau nggak? Enggak Kak. Enggak, kita Nanti habis tinggal ini kita di- lem Kak. Oh, lem-lem aja ya. Jadi proses taftingnya memang yang ditembakkan itu aja ya. Kirain pas ditembak itu udah langsung jadi ya, perlu dicukur Iya. dulu. Kayak kan juga gondrong ternyata ya. Oke, ya gunain guntingnya gunting biasa aja ya. Gunting Yang biasa penting aja, yang penting tajam ya. Benar. Oke. Nih kalau udah selesai ini baru kita lapisin lem dulu Kak. Oh, dilapisin Iya, lem jadi dulu. biar Boleh nanti ini ditaruh dulu. hasil bulu-bulunya atau hasil benang-benang itu nggak lepas Kak. Oke. Iya, mungkin aku bakal ambilin dulu Kak ya. Boleh. Nih. Berarti Mas Agung ngadepnya sini aja biar Oke. pemirsanya boleh Iya. kelihatan. Nih pemirsa hasilnya ya. Sekarang masih 80% ya. 80% lah. 80% ya, masih gondrong ya. Selanjutnya apa lagi nih? Nih kita boleh nih kita Dibalik kasih ya. lem. Iya bener Kak. Ini kita gunain lem kain Kak untuk lapisinnya Kak. Oh, dia agak melengkung ya, Iya. jadi harus dipegang ya. Iya, ini. Lem kain Yang di lem itu yang di bagian yang belakangnya. di belakang ya, Iya, bukan bagian depan bukan ya. yang bagian gondrongnya teman-teman. Oke. Jadi harus itu. Pastiin semua lemnya itu harus kena di benangnya. Oh, biar Harus rata mantap ya, Kak. Harus rata. Jadi ya. biar dia nggak lepas-lepas juga, Kak. Hati-hati kena tangan. Lengket juga ya lumayan ya. Lumayan. Jadi ini lemnya emang khusus lem kain ya. Benar. Bentar ya, mungkin di sebelah pemirsa sini. ya. Juga lem kain ini untuk aromanya sendiri lumayan menyengat Kak. Bener, agak menyengat ya aromanya ya. Iya. Ini kayak lem kain, lem sepatu itu biasanya emang baunya Bentar tuh ya. lebih. Kita agak liatin dikit ke pemirsa nih. Oke. Boleh di sini sedikit lagi di sebelah sini. Dia melengkung pemirsa, jadi harus bener-bener dipegang ya. Nah, udah semua ini. Oke, sudah semua. Terus lanjut apa lagi? Didiamin dulu ya? Enggak, kita langsung aja Kak. Kita Ini langsung ditaruh di masukin. sini. Nah, yang fungsi yang dikasih jarak yang waktu digunting tadi itu Oh. biar dia bisa gini, Kak. Oke, dilipet nih Dilipet pemirsa yang yang agak tadi kecil ya. Oke, dilipet. Nanti ada penutupnya di belakangnya. Oke, dilipat seperti ini ya. Oh, jadi ini fungsinya tadi ya. Lemnya, iya. Ini dibiarin aja nggak apa-apa kayak gini. Oh, nggak harus rapi-rapi banget ya berarti ya. Oke. Terus lanjut apa lagi nih? Nih kalau udah selesai, ini belakangnya kita lapisin ini Kak. Ini biar anti slip Kak. Oh, anti slip Biar ya. untuk tutupin dan biar nggak licin juga nanti hasilnya. Karena kan fungsinya Iya. juga harus diutamakan Iya, ya. Benar. Nanti kalau ambalnya licin terbang Iya, dong. terbang dong, kepleset nanti orang. Ini biasanya juga kalau kayak diameter ya ukuran 50 cm, ini biasanya dijadiin pajangan juga Kak. Oh, Jadi nanti bisa dipajang di dinding di Kak. dinding juga ya. Oke. Berarti ini langsung ditekan aja Iya, ya? langsung ditekan. Ini udah di Langsung ditekan aja nih pemirsa nih. Tadi sudah dilem, jadi ini langsung ditekan aja ya. Oke. Terus Nih. apa lagi nih? Biar nanti hasilnya tuh kuat, kita bakal gunain lem tembak juga Kak. Oh, lem tembak Untuk juga. untuk kencangin di bagian pinggir-pinggirnya. Oh, Kak. boleh gimana nih? Langsung dipraktekkan. Ini agak melengkung ya, Iya. jadi agak PR juga ya. Oke. Ini nggak digunting dulu ya? Nanti gunting ya. Kita Oh, nanti. lem dulu aja jadi nanti biar lebih tahu polanya, Pak. Oh, oke. Jadi tadi dikasih lem kain, sekarang dikasih lem tembak ya pemirsa Jadi ya. kalau lem kain itu fungsinya biar benang-benang yang di bagian depan itu nggak lepas. Oke. Kalau untuk lem tembak sendiri dia berfungsi untuk biar lebih merekat, Kak. Oke, lebih merekat ya. Untuk kain yang memang tambahan anti slip ini ya. Iya. Oke. Boleh coba dilihatin yang di bagian depan juga. Nih, jadi lem tembak ya. Berarti lemnya juga lumayan banyak ya. Ada lem tembak sama lem kain. Oke, jadi semuanya bener-bener rapet, rekat ya. Ini anti slipnya banyak juga ya jualnya di pasaran ya, nggak Iya, terlalu bener, Kak. gimana-gimana Ini ya. banyak kayak jualannya. Oke, terus ini sampai semuanya mengelilingi ya. Iya, mengelilingin lingkarannya Kak. Oke.
Jadi fungsi Kak Kiki lepnya mau tadi untuk cobain? kunci. Boleh. Kalau Hati-hati urusan itu. mengelem mudah ya. Gampang lah ya, bisa. Iya, Sini aku kalau bantu urusan pegang. ngelem boleh lah Di ya. pinggir-pinggir sini ya Kak ya. Di pinggir-pinggir, oke. Jadi dia bahan kainnya juga memang menyatu ya. Ini di bagian tengahnya juga ya? Iya, kalau mau di bagian tengahnya juga boleh, jadi dia lebih make sure untuk lebih merekatkan Lebih lagi. rekat lagi, oke. Baru langsung ditempel lagi. Sebelah sini kan kita bisa puter aja ya. Itu nyangkut ya. Nah, jadi Diputer. pemirsa bisa lihat. Iya, nih pemirsa. Jadi sekarang lagi proses di lem ya. Pakai lem tembak, ditambah dulu lemnya ya. Oke, jadi ini kain anti slipnya juga memang menyatu. Oke, sebentar, satu lagi. Banyak-banyak nggak apa-apa ya, nggak Nggak apa-apa. mengganggu tekstur juga ya. Gak bakalan ngeganggu. Yang Kak. penting aman ya lemnya ya. Bener, yang penting ini merekat dan aman. Ya. Oke, sudah semua. Oke pemirsa, tentunya ini sudah 80% lah ya, jadi Iya, ya dikit Kak. lagi ya. Kita akan lanjutkan kembali tentunya bagaimana nih, boleh di-spill dikit dulu nih hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan gimana sampai memang selesai ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi. Karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami. Kami tetap pemuda Indonesia. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo, Kami, anak-anak Deva, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget! Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Terima
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Nah, ini sudah mau jadi ya. Tadi sudah kita lem, di bagian belakangnya sudah kita kasih kain anti slip juga. Terus ini proses yang terakhir ya, masih gondrong jadi harus dicukur. Nih, boleh nih dipraktekin dulu nih, pencukurannya seperti Aku apa pegang nih? ininya ya biar gampang. Oke, boleh. Nih, kalau untuk mencukur sendiri ini tahap yang paling seru dan paling mudah juga Kak. Oh, oke. Jadi Gimana juga nih? pas kita mencukur itu kita bakal lihat hasilnya juga Kak. Oh ya, karena kan sekarang masih agak abstrak Iya, ya. masih agak abstrak jadi ya, masih agak berantakan. agak Kak. Karena berantakan. kayak banyak benang-benangnya itu nggak rata Kak. Benar. Nih kalau untuk cukur ini sebenarnya ini mudah nih Kak. Jadi kita bisa kayak gunain feeling aja Kak. Nih. Oh, jangan terlalu Ya, dalam juga benar, ya. Kak. Nanti bolong dong. Oke, dicukur aja biasa ya. Ini gunain aja satu arah sih Kak. Satu arah ya. Yang penting dia itu rapi aja sih Kak. Oh, yang penting rapi aja. Jadi yang penting kalau benang-benang Nggak ada yang teknik masih khusus. gini ya. Oh, boleh deh kalau nggak ada teknik khusus. Iya, kalau untuk ngukurnya sendiri Enaknya nggak ada. di bawah. Ya. Di atas aja ya biar kita Oke. bisa liatin ke pemirsa ya. Oh, jadi lebih agak ditekan dikit juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gimana gampangnya Kak? Oke. Oh ya gampang ya. Iya, jadi kita cuma pastiin aja kalau benang-benang yang di atasnya itu udah rapi. Oh, oke. Ini kan banyak yang benang-benang masih muncul-muncul dia. Agak ditekan juga nggak apa-apa Kak. Nggak apa-apa ya agak ditekan ya. Takut-takut nih pemirsa. Jadi memang sampai dia rapi, nggak gondrong lagi. Iya. Terus juga permukaannya jadinya lebih halus ya. Oke. Ini kalau yang di bagian pinggirnya gimana nih biasanya? Boleh nih Mas. Bagian pinggirnya juga diperhatikan. Iya bisa Kak. Untuk bagian pinggir bisa dari samping nih Kak. Oh, jadi dari sampingnya juga ya. Iya. Karena yang sampingnya juga masih nggak terlalu Iya, rata ya. Iya, untuk rapiin ya Kak. Berarti setelah ini kalau yang di bagian-bagian sininya biar lebih tegas lagi dikasih juga nggak atau nggak? Itu juga bisa Kak. Jadi kita bisa carving untuk Posisinya ikutin miring. polanya Kak. Oh. Dengan miring Kak. Polanya jadi itu Iya lebih benar miring Kak. ya. Jadi kayak nanti dia biar lebih rapi juga Kak. Lebih tegas kan polanya jadi teman-teman. Oh, Kalau lebih misalnya fokus. di itu. Lebih tegas juga Benar. ya. Oke. Ini dilanjutkan lagi sama Mas Agung ya. Oke, Boleh kita siap. balik lagi ke sama Boleh Mas Ilham sambil di sana. duduk ya? Boleh sambil duduk. Jadi juga kita bisa lihat nih nanti proses akhirnya memang benar-benar jadi itu seperti apa ya. Oke, pemirsa, luar biasa ya. Ini hari ini belajar untuk craftingnya ini kita memang kalau mau belajar untuk mengisi waktu kosong juga bisa, tapi kalau mau ditekuni juga bisa ya. Iya, Karena benar sudah sekali, banyak nih ternyata yang awalnya ikut kelas ingin mengisi waktu kosong, ternyata ini juga bisa menjadi peluang bisnis ya. Tapi ini gimana nih kalau misalnya untuk permintaannya sendiri kalau di custom ataupun juga yang sudah jadi lebih banyak yang mana nih untuk craftingnya? Ini Kak kalau untuk custom sendiri ya Kak, itu biasanya kalau untuk omset sendiri kita bisa di 10 jutaan per bulan Kak. Per bulan ya? Iya, Kak. Itu berapa tuh kira-kira? Berapa pieces? Ya itu bisa kita jual, ya itu bisa kita jual di harga 300-an. Itu biasa dalam satu bulan itu bisa di 20-25 orderan Kak. Wow, jadi ini Iya, belajarnya mudah. Belajarnya ya? mudah, gitu juga simple dan lumayan menghasilkan juga Kak. Oke, Untuk peluang bisnisnya. lumayan menghasilkan, luar biasa ya. Jadi ini ternyata bukan hanya dijadikan karpet aja, tapi Iya, bisa iya. dijadikan pajangan Iya, ya. pajangan juga kayak untuk bingkai frame atau juga kayak bisa dibuat tas, boneka, gantungan kunci Kak. Oke, berarti kalau boneka ini memang pola awalnya nanti dalamnya Iya, nanti dalamnya busa. diisi busa ya. Oh gitu. Kalau tas biasanya gimana? Kalau tas teksturnya apa? Kalau tas nanti itu ada polanya Kak. Jadi kita nanti ada pola tas dan nanti teman-teman bisa request nih untuk bentuk, gambar, motif di pola yang udah kita buat Kak. Oke, berarti kalau misalnya tas ada proses lain Iya, ya, ada lebih banyak ada teknik yang lain lagi ya. juga. Wow, ini juga nih kalau untuk pemirsa yang mungkin masih bingung nih mau buat usaha apa, boleh nih ditekuni namanya kerajinan. Kalau kerajinan ini seni, ini memang seni yang dihasilkan ini butuh effort yang luar biasa Iya, ya. Kak. Jadi harganya juga lumayan, apalagi ini
kalau misalnya 1 bulan ini lumayan penjualannya. Ini bukan di Kota Palembang aja Iya ya? Kak, kita jual dari marketplace ya Kak, kita jual online. Dan juga kayak teman-teman customer yang beli itu ada kayak dari Jakarta, dari Jogja, dari Bandung. Wow, ternyata di Kota Palembang malah agak kurang ya. Iya, Kak. Tapi kalau kelasnya banyak ya. Iya benar kelasnya Kak. banyak ya. Kalau untuk kelas sendiri ya kita biasanya kalau buka kuota tuh 10 peserta tuh biasanya selalu penuh Kak. Oh, Di oke, setiap dibatasin acara ya? gitu. Iya, kita batasin untuk 1 kali acara di 10 peserta Kak. Oke, Untuk jadi tafting memang sendiri, fokus Kak. ya. Ya jadi kayak teman-teman bisa fokus dan ya kita bisa benar-benar belajar bener Kak. Kadang juga misalnya tahu rame kan itu nggak kondusif juga Kak. Betul. Nah kalau misalnya nih saat ini nih kalau misal lagi buat kelas itu Mas Ilhamnya memang turun juga untuk mengajarkan atau ada tim-tim lainnya juga? Nanti nih? ada timnya juga Kak. Biasa juga kayak aku juga turun dan juga ada beberapa teman-teman ada tim yang lain juga turun Kak. Oh, oke. Jadi kita bukan kayak aku dengan Agung aja Kak. Itu bakal banyak tim-tim yang lain juga Kak. Oh banyak tim Iya. lainnya. Oke. Jadi teman-teman jangan khawatir, kita bakal ajarin kayak sampai teman-teman benar-benar bisa gunain alatnya dan selesaiin karyanya Kak. Oke, dan juga ini kalau mau ditekuni jadi peluang bisnis luar Iya, biasa bener ya, sekali, banyak Kak. ya. Karena seni-seni yang seperti ini tuh masih banyak kekurangan ya. Apalagi sekarang untuk penjualan di online itu banyak e-commerce yang juga mensupport ya, Iya, jadi Kak. lebih memudahkan juga. Ini model-modelnya juga yang sudah kita hadirkan banyak ya. Ini tadi yang ada tulisan ini ya Mas ya yang agak Iya susah benar ya. Kak, biasanya kayak bentuk-bentuk yang ada tulisan itu yang lumayan tricky ya, yang lumayan susah Kak. Tapi kalau untuk pemilihan kombinasi warnanya biasanya seperti apa nih? Nih kalau untuk kombinasi warna dan motif itu semuanya bebas Kak. Jadi kayak teman-teman bisa nih cari kayak di Google atau teman-teman misalkan kayak foto hewan, teman-teman boleh nih teman-teman kirim hasil fotonya ke kita, nanti kita bakal gambarin digital dulu Kak. Udah kita gambarin digital baru kita tuangin ke media taftingnya Kak. Oh ditambah gambar media Iya digital benar dulu. Kak. Jadi Oke. seluruh gambar, motif atau kayak bentuk karakter itu semuanya bisa dibuat dengan teknik tafting ini Kak. Oke, jadi warna juga pemilihannya harus diperhatikan Iya, ya. Kak. Karena benangnya warnanya nggak terlalu banyak ya kombinasinya atau banyak enggak, Kak. juga. Kalau untuk benang sendiri kita di studio kita tuh ada 60 warna Kak. Wow. Jadi teman-teman jangan khawatir. Jadi kayak ini kita bawa sampelnya aja Kak. Kita bawa beberapa aja Kak. Jadi untuk warnanya sendiri kita ada 60 warna. Jadi kayak teman-teman bisa sesuaiin dengan karakter dan warna yang teman-teman buat. Oke, nih terakhir nih mungkin nih. Mas Agung udah mau selesai? Udah. Oh, udah nih, Kak. selesai. Boleh ditunjukin nih sama pemirsa nih hasilnya. Tara, wow. Udah lebih kelihatan jelas gambarnya kan. Iya ya, jadi nggak gondrong lagi ya, karena dia sudah dicukur ya. Jadi bagiannya juga memang lebih ditegaskan ya, untuk lebih kelihatan ya untuk sisi-sisinya. Wah, luar biasa. Nah, untuk terakhir nih mungkin untuk Mas Ilham terlebih dahulu, gimana nih harapan ke depannya untuk seni tafting ini di Kota Palembang nih khususnya? Nih teman-teman, jadi untuk kegiatan tafting atau kayak jenis-jenis kegiatan industri kreatif lainnya, itu teman-teman jangan khawatir nih untuk teman-teman yang mau tekunin. Karena kayak untuk peluang itu lumayan besar Kak, apalagi kayak kita di Kota Palembang. Karena Kota Palembang sini kan kita udah mulai berkembang nih Kak, udah mulai kayak terbuka untuk kegiatan-kegiatan kreatif atau kayak acara-acara kreatif sendiri Kak. Dan teman-teman kayak aku nih, aku kayak buat tafting ini cuma sebagai hobi Kak. Dan ya ini Hobi pun menghasilkan ya. Dari hobi bisa menghasilkan cuan yang lebih Kak. Oke, apalagi benar-benar diseriusin Iya ya. benar, apalagi kayak teman-teman nih yang mau benar-benar seriusin itu bisa menjadi cuan dan peluang usaha yang benar-benar besar Kak. Wow, tapi kalau dari Mas Agung gimana nih, ada harapannya juga nggak sih mengenai seni tafting nih di Kota Palembang nih khususnya? Kalau untuk aku sendiri, terutama untuk Gen Z sendiri ya mungkin teman-teman bisa lebih menekuni lagi, terus lebih tertarik lagi ke ini. Karena ini nih benar-benar bisa bikin untuk tambah penghasilan juga. Jadi nggak cuma mengasah kreativitas kita, jadi bisa dijadiin ladang bisnis juga. Oke, jadi ladang bisnis ya. Iya, Mungkin bener. yang awalnya cuman mau ikut-ikut Bener. kelas saja, ternyata ini bisa menjadi peluang. Apalagi kalau untuk di tafting ini di Kota Palembang masih sedikit ya. Masih sangat sedikit, Dan Kak. ini jadi peluang bisnis juga. Oke, terima kasih tentunya untuk Mas Ilham Oke, ya, Kak. dari Color of Studio ya, dan juga Mas Agung Iya, ya. Hari ini sama-sama. sudah belajar nih mengenai proses pembuatan tafting. Kalau mau tanya-tanya boleh ke Instagramnya Iya, Kak, ya di Color Studio. Kalau masih mau memulai
mulai usahanya juga bisa ya tanya-tanya sama Mas Ilhamnya. Terima kasih ya Mas Ilham, Mas Agung. Sama-sama. Dan saudara, demikianlah Bincang Lifestyle kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Boleh ditunjukin? Wah, terima kasih. Oke.